Begini, sangka baiklah kepada kita tim hukum. Kita ini tidak hendak membela Bambang Tri atau Gus Dur. Kita ini ingin membela masa depan bangsa Indonesia. Ingin membela sejarah kita agar kita tidak mewariskan legasi sejarah pernah dipimpin oleh presiden yang ijazahnya palsu. Tidak ingin. Karena itu kita ingin membersihkan sejarah bangsa Indonesia. Kita punya orang-orang hebat. Ya, Soekarno itu insinyur. Pada zamannya insinyur. Oh, luar biasa, keren. Ada Soeharto, jenderal. Oh, pada masanya ya itu luar biasa. Ada Abdurrahman Wahid, ada Ibu Megawati. Terakhir ini ada Jokowi. Kita juga ingin ya Pak Jokowi namanya dibersihkan. Pak Jokowi itu ijazahnya asli. Jangan sampai karena tidak dibersihkan melalui forum persidangan ini, selamanya legacy akan mencatat bahwa Presiden Indonesia ada salah satu presiden yang tertuduh memiliki ijazah palsu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sidang yang ke-9 ya. Sidang yang saya harapkan menghasilkan keyakinan bagi hakim untuk memvonis Bambang Tri bersalah dan dipenjara 100 tahun. Lama tuh. 100 tahun saja, tapi punya keyakinan bahwa Bambang Tri bersalah. Dan keyakinan itu diperoleh dari apa? Dari melihat ijazah aslinya. Bagaimana mungkin bisa yakin kalau ijazah aslinya tidak diperlihatkan? Mohon maaf, ini bukan sidang untuk mengadili Jokowi pernah sekolah atau tidak, pernah SD atau tidak, pernah SMP atau tidak, pernah SMA atau tidak, pernah S1 atau tidak. Bukan. Kalau yang dipersoalkan pernah sekolah atau tidak, maka menghadirkan teman-teman Jokowi itu bisa membuktikan bahwa dulu pernah sekolah. Menghadirkan teman SD Jokowi untuk membuktikan bahwa dulu Jokowi pernah sekolah SD. Menghadirkan guru SD Jokowi untuk membuktikan dulu Jokowi pernah sekolah SD. Menghadirkan teman guru dan kepala sekolah SMP Jokowi untuk membuktikan bahwa dulu Jokowi pernah sekolah SMP. Dan seterusnya sampai menghadirkan dekan, dosen, termasuk rektor untuk membuktikan bahwa Jokowi pernah kuliah di kampus tersebut. Tapi kalau untuk membuktikan apakah ijazah Jokowi asli atau tidak, ya nggak bisa dengan teman-temannya, guru-gurunya, sekolah-sekolahnya, bahkan kampus-kampusnya, bahkan seluruh yang hadir di sini nggak bisa membuktikan ijazah Jokowi asli. Dari mana Anda bisa membuktikan? Wong lihat saja tidak pernah. Dan hakim tidak boleh mengambil keyakinan kalau hakim tidak melihat ijazah Jokowi yang asli. Kalau sampai hakim memvonis bersalah padahal tidak pernah melihat ijazah asli Jokowi, berarti hakim telah berhalusinasi. Hakim tidak memutus sesuai dengan KUHAP, karena di dalam KUHAP dasar untuk memvonis perkara itu ada 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Nah, keyakinan hakim ini penting. Jangan kemudian berasumsi, lah Pak Jokowi kan pernah menjadi wali kota, nggak mungkin dong kalau ijazahnya tidak asli jadi wali kota. Buktinya JR Saragih, Bupati Simalungun, Bupati Simalungun. Sebentar ya, mohon maaf. Pak Kepo, ya amankan ke sana, amankan. Bupati Simalungun itu sudah bisa lolos menjadi bupati, tetapi ya kan, tidak bisa melanjutkan menjadi gubernur. Kenapa? Karena apa? Karena ketahuan ijazahnya palsu, gitu loh. Ketahuan bohongnya ya. Jadi tidak bisa dengan asumsi pernah wali kota, ya pernah bupati, pernah gubernur, bahkan pernah presiden menjadi dasar. Oh, kalau begitu yakin dong kita bahwa ijazahnya asli. Tidak bisa begitu. Bukan jaminan. Nggak ada jaminan gitu. Yang kedua, mohon maaf, ini kepentingannya bukan untuk kepentingan Bambang Tri Mulyono dan Gus Dur. Ini adalah kepentingan untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena kita semua punya kepentingan tidak ingin dipimpin oleh pemimpin yang ijazahnya palsu. Saya tanya, apakah kita mau ridho dipimpin oleh pemimpin yang ijazahnya palsu? Tidak. Apakah kita mau ridho ikhlas kalau pemimpin kita itu berijazah palsu? Tidak. Karena itu kita ingin buktikan di dalam persidangan ini. Kita ingin ada keyakinan bagi kita, lega, ridho, ikhlas, bahkan bahagia punya presiden yang ijazahnya asli. Begitu loh. Ini meminjam istilahnya Pak Amin Rais. Kan asli, kata Pak Amin itu sederhana. Kalau mau membuktikan ijazah presiden asli, Pak Presiden, ini tutorial untuk membuktikan ijazahnya asli atau tidak. Ini ijazah saya SD, ini ijazah saya SMP, ini ijazah saya SMA, ini ijazah saya S1 UGM asli. Nah, Pak Jokowi tinggal bawa ijazah itu yang asli ke pengadilan.
Selesai perkara. Vonis Bambang Tri 100 tahun, nggak apa-apa, nggak ada masalah saya. Mau mati di penjara 100 tahun nggak ada masalah, tapi dengan keyakinan, jangan dengan asumsi. Nah, yang ketiga, nah ahli ini saya mau tahu apakah bisa. Makanya kemarin Bambang Tri meminta Mahmud Nurwindo untuk dihadirkan dalam persidangan ini. Mahmud Nurwindo kalau lihat video ini datang ke persidangan. Anda sudah mangkir kemarin dipanggil jaksa tidak hadir. Anda sudah di BAP ya, dan Anda harus hadir di persidangan untuk membuktikan keterangan Anda itu tidak bohong. Jangan-jangan Anda juga bohong seperti saksi lainnya. Karena ada saksi yang bohong, mengaku agama Islam, kemudian ngaku Kristen, dan kemudian disumpah dengan, atau diambil janji dengan Kristen. Itu penistaan agama. Agama kok buat main-main, apalagi untuk keterangan di persidangan. Giliran Gus Dur meyakini mubahalah, dituduh menistakan agama gitu loh. Nah, yang kedua juga ahli ya. Cuman ahlinya itu bukan ahli apa-apa. Dia ahli ITE. Ya, ahli ITE itu ya dia hanya melihat, oh apakah nanti bisa di like, bisa share, ada komen, apakah ini bisa dilihat oleh seluruh rakyat, apakah ini di-upload, re-upload, dia kayak gitu-gitu. Dia juga tidak bisa membuktikan apakah ijazah Jokowi asli atau tidak. Bukan ahli. Karena dia tidak terkait keahlian untuk meneliti apakah satu dokumen itu asli atau tidak. Maka bukan mendahului persidangan ya. Belum diproses pun saya bisa meyakinkan. Pertama, saksi atau ahli itu tidak pernah melihat ijazah Jokowi. Catat kata-kata saya. Nanti saya akan tanya dalam persidangan. Melihat atau tidak, ya kan? Yang kedua, saksi maupun ahli tidak bisa memverifikasi apakah ijazah Jokowi asli atau tidak, walaupun labelnya ahli atau apapun. Dan yang terakhir, ini statement saya. Begini, sangka baiklah kepada kita tim hukum. Kita ini tidak hendak membela Bambang Tri atau Gus Dur. Kita ini ingin membela masa depan bangsa Indonesia. Ingin membela sejarah kita agar kita tidak mewariskan legasi sejarah pernah dipimpin oleh presiden yang ijazahnya palsu. Tidak ingin. Karena itu kita ingin membersihkan sejarah bangsa Indonesia. Kita punya orang-orang hebat. Ya, Soekarno itu insinyur. Pada zamannya insinyur. Oh, luar biasa, keren. Ada Soeharto, jenderal. Oh, pada masanya ya itu luar biasa. Ada Abdurrahman Wahid, ada Ibu Megawati. Terakhir ini ada Jokowi. Kita juga ingin ya Pak Jokowi namanya dibersihkan. Pak Jokowi itu ijazahnya asli. Jangan sampai karena tidak dibersihkan melalui forum persidangan ini, selamanya legacy akan mencatat bahwa Presiden Indonesia ada salah satu presiden yang tertuduh memiliki ijazah palsu. Demikian dari saya. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.